Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pagi ini kita buku tema 3, benda di sekitar kita, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 4, melihat benda cair lebih dekat. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak ibu akan bacakan tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. 1. Setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan wujud benda. 2. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat benda cair. 3. Setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan kegiatan gotong royong di rumah, di sekolah, dan di lingkungan tempat tinggal. Itulah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang anak-anak ibu buka bukunya halaman 88. Nih ya nak, halaman 88. Pembelajaran 4. Ayo sama-sama kita baca pelajarannya. Melihat benda cair lebih dekat. Setelah benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan bentuk air di dalam gelas? Coba kamu perhatikan gambar yang ada di buku kamu ini. Ada 4 gambar yang ada di buku kamu. Kamu perhatikan baik-baik. Ini ada air di dalam gelas. Ada air di dalam botol, ada juga air dalam botol juga, ada air di dalam ember. Dengan mengamati gambar yang ada pada buku kamu, kamu akan dapat mengisi tabel yang ada di halaman 49. Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Ada petunjuknya nak. Mengetahui sifat benda cair. Alat yang akan kamu gunakan adalah yang pertama, alat dan bahan. 1. Air dan minyak goreng. 2. Ember. 3. Gelas. 4. Kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. 1. Masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. 2. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. 3. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Anak-anak ibu setiap harinya meletakkan air dalam gelas, mungkin meletakkan air dalam botol. Bagaimana bentuknya? Seperti apa bentuk benda cair kalau dimasukkan ke dalam gelas? Seperti apa bentuk benda cair kalau dimasukkan ke dalam kantong plastik? Seperti apa bentuk benda cair apabila kita masukkan ke dalam ember? Dari hasil percobaan itu, kamu akan dapat mengisi tabel yang ada di halaman 89 sebagai latihan kamu yang pertama pada pagi ini. Nih, kamu buat tabel seperti ini. Kemudian kamu tuliskan zat cairnya. Tadi nomor 1, kamu isi nama bendanya air. Kemudian minyak. Setelah itu mungkin kamu lakukan lagi kecap. Sudah itu lagi mungkin kamu lakukan sirup dan sebagainya. Kemudian kamu perhatikan bentuknya. Bentuknya berubah sesuai wadah. Kalau betul, kamu checklist di bawahnya. Kalau bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, kamu checklist di tabel sini. Dapat digenggam, kamu checklist. Tidak dapat digenggam.
Seperti itu, kamu lakukan percobaannya di rumah, kemudian kamu buat hasil percobaanmu di dalam buku latihan. Kemudian di halaman 90, kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Sifat benda cair itu ada 4. Setelah kamu melakukan percobaan, dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Benda cair mempunyai sifat. Ada 4 sifat benda cair. Sebelum Ibu menyebutkan sifat benda cair 4, tolong diperhatikan dulu benda yang ada di tangan Ibu. 1, benda cair atau air yang Ibu masukkan ke dalam gelas. Yang 1 lagi di dalam gelas SMS. Kita perhatikan bentuknya. Dari kita memperhatikan bentuk itu, dapat kita menyimpulkan bahwa sifat benda cair yang pertama adalah bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau air kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau air kita masukkan ke dalam gelas SMS, bentuknya seperti gelas SMS. Kalau air kita masukkan ke dalam ember, bentuknya seperti ember. Yang kedua, menempati ruang. Ini gelas ini kalau Ibu tuangkan airnya, ada ruangan kosong di dalamnya. Sekarang diisi dengan air, artinya air itu menempati ruang. Sifat yang ketiga, permukaannya datar dan tenang. Sekarang perhatikan air yang ada di gelas ini. Kalau kita letakkan, permukaannya itu yang di atasnya ya nak. Di atasnya itu namanya permukaan. Permukaannya datar dan tenang. Itu sifatnya yang ketiga. Sifat benda cair yang keempat, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya, kalau air dalam gelas ini Ibu tumpahkan, air itu akan mencari tempat yang rendah. Tumpah di atas meja, dia akan turun ke bawah. Sampai ke lantai, dia akan mengalir mencari tempat yang rendah. Karena sifat benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itulah sifat-sifat benda cair, ada 4. Sekarang kita lanjutkan halaman 92. Bacalah wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang bergotong royong. Mereka sedang menyiapkan bahan untuk bermain anak-anak. Setelah warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lain-lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Setelah kamu membaca bacaan tadi, kamu dapat membuat sebuah kesimpulan apa penyebab pekerjaan cepat selesai. Kamu jawab ya nak, apa penyebab pekerjaan cepat selesai. Kemudian setelah kamu jawab, ada tabel di halaman 93, yaitu kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tulislah contoh kegiatan tersebut. Maksudnya, contoh kegiatan gotong royong yang ada di rumahmu. Contoh kegiatan gotong royong yang ada di sekolah. Contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu cari 3 contoh. Ya nak, buat tabelnya seperti ini. Nih, buat seperti ini, kamu cari 3 saja. 3, 3, 3. Enak ya? Itulah tugas kamu pada hari ini. Selamat belajar anak-anak ibu semua. Sukses selalu untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.